adik-adik semua, jumpa kembali bersama Karika dan Kak Pingping di dalam ibadah Abijel Team Online. Wow, seru ya Karika ya. Luar biasa Kak. Wah. Karika. Iya Kak Pingping, suara apa itu? Waduh. Iya. Ternyata hari ini adalah tanggal 1 Januari 2023. Berarti itu nandanya apa ya Karika? Oh, kita Baju baru? Oh, enggak lah Kak Pingping. Apa tuh? Kita sudah berada di tahun yang baru. Wah, kalau gitu Happy New Year Happy New Year Kak Pingping. Selamat tahun baru Dahsyat, luar biasa. 2023. Iya. Jangan lupa Kak, kita nggak sendirian loh. Iya. Adik-adik di rumah semua pada liatin kita semua loh. Wah, mereka Kita juga ucapin pasti juga happy. ya. Iya, tentu. Oke. Happy New Year. Happy New adik-adik Year semua. Happy New Year Papi Mami. Happy New Year keluarga adik-adik semua di rumah. Senangnya ya kita telah memasuki tahun yang baru, Iya. otomatis ya kita memiliki semangat yang baru. Baru nih, Kak. dong, iya. Semangat belajar ya. Belajar tentunya. Terus Terus semangat apa lagi nih? memuji Tuhan Wow, dengan luar semangat biasa Tuhan. lagi Kak Pingping. Belajar semangat apa lagi? Oh, Apa? Belajar firman Kak. tentu saja. Iya benar sekali Kak Oke Pingping. deh, kalau begitu gimana nih Karika? Kalau sekarang sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau belajar super ayatnya ya. Oh, tentu saja Ya. Kak Pingping. Yuk. Di awal tahun yang baru ini Iya. kita mau semangat nih untuk menghafal ayatnya juga ya. Ayat kita hari ini di mana Kak? Diambil dari Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat yang ke 11. Oke, yang punya Alkitabnya di rumah Buka. boleh dibuka ya. Kita bunyi Persiapkan ya. Ayo. Efesus 6 ayat Ayat yang 11. 11 ya. Oke. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk. Kenakanlah Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipumu muslihat Siapa? iblis. Wih, kita ulang lagi ya. Yang adik-adik mau baca Alkitabnya boleh. Atau lihat di layar sini. Kita pakai gerakan ya. Gimana caranya bareng-bareng supaya ya. kita hafal ya. Ya, Oke. Kita baca alamatnya dulu Sekali ya. lagi. Efesus 6 ayat 11. Bunyinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Cepet sekali ya Kak adik-adik Pasti bisa. hafalnya ya. Nanti kalau masuk ibadah lagi, Karika akan tanya nih. Iya, minggu depan ya. Iya, kita ibadah tentunya. onset. Wah, mereka pasti udah hafal nih ya Kak ya. Kayaknya nih, Keren bahkan nih. lebih lancar daripada kakak-kakak. nih. Iya. Gimana nih Kak? Kita habis ini lanjut memuji Tuhan aja ya. Tentu Kak Pingping. Yuk, Oke, mari. Oke, kalau gitu Karika berdoa ya. Oke Kak Pingping. Yuk adik-adik semuanya yang di rumah, kalian tentu sudah siap untuk memuji. Tapi sebelum memuji, yuk kita berdoa. Semuanya tidak ada lagi yang ngobrol, pegang sesuatu, dan fokus untuk berdoa. Baik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh ya Bapa datang dan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, tolong pimpin kakak-kakak yang melayani kami hari ini, dan supaya pujian kami, persembahan kami Engkau dengarkan dan Engkau sukacita atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, semua harus berani, semua harus bangkit dari tempat duduknya. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Semuanya siap? Oke, kita akan nyanyikan Aku Istimewa.
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa adik-adik? Dari darah Yesus. Sip. Yuk semuanya ya, gak boleh malu-malu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yo, semuanya masih semangat kan? Kita semua Laskar Kristus. Ayo, semuanya bernyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap adik-adik? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Adik-adik, yuk kakak ajak adik-adik semua untuk menaikkan lagu ini. Mari kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Biarkan Tuhan hadir di hati adik-adik dengan sepenuhnya. Kita akan nyanyikan mata kecil ini, mulut kecil ini. Yuk semuanya adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Yuk sekarang kita akan naikkan doa supaya kita bisa lebih dengar perintah Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh hadir di ibadah ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami saat kami dengar firman-Mu. Tolong bukakan hati kami ya Bapa, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pasti sudah gak sabaran nih mau dengar firman. Tunggu dulu. Sebelum kita dengar firman, kita melihat nih, ada teman kita yang satu ini yang mau berbagi cerita dia. Adik-adik pasti gak sabar? Yuk, mari kita lihat bersama. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Elis. Oh ya, teman-teman, tadi siapa ya yang nyanyinya semangat banget? Wih, keren! Semuanya harus semangat ya. Saya Laskar Kristus, yuk, yuk! Yuk kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya Laskar Kristus, yuk gerak! Saya Laskar Kristus, yuk gerak! Yeay! Di lagu ini dikatakan kalau kita adalah Laskar Kristus. Laskar itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Betul, tentara atau biasa disebut prajurit.
Nah, Elis mau tanya nih, biasanya apa ya yang dibawa oleh prajurit? Betul, harus punya senjata yang lengkap. Jadi, kita sebagai tentaranya Tuhan, kita sudah dilengkapi dengan senjata-senjata yang keren. Hari ini kita mau belajar dikasih senjata apa aja sih sebagai rakyat Kristus? Yuk kita belajar sama-sama. Semuanya kita dapat pelajari dari Alkitab dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan yang pertama adalah berikat pinggang kebenaran yang ada di Efesus 6 ayat 14. Ikat pinggang itu pakainya di mana ya? Ya, betul, pastinya di pinggang. Biasanya dipakai di celana atau di rok, biar nggak melorot. Sabuk kebenaran ini sebenarnya nggak bisa dibeli loh. Artinya belajar dan mempercayai kebenaran seperti ikat pinggang yang biasa dipakai kuat erat di pinggang kita. Kebenaran adalah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sebagai juru selamat kita, yang jadi kita harus mengikatkan kebenaran itu dalam diri kita sehingga kita tetap kuat dikala iblis menggoda kita. Yang kedua adalah berbaju kirasan keadilan. Ini digunakan untuk melindungi bagian depan dada kita, yang artinya dengan memakai baju zirah ini, tembakan-tembakan iblis tidak akan tembus, tidak akan kena ke hati kita. Maksudnya apa ya? Jadi hati kita tidak akan ada iri hati, tidak akan ada cemburu, tidak akan ada sakit hati karena tembakan iblisnya tidak kena. Dan kita juga harus menjaga hati kita. Dan yang ketiga adalah kasih kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi kasih ini dipakai di mana ya? Ya betul, dipakai di kaki. Artinya dimanapun kita pergi, kita bisa meninggalkan jejak kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberi contoh buat orang lain. Misalnya, kalau di rumah, mama, papa, cici, koko, dedek bisa lihat, wah dia baik sekali, dia ramah, dia suka membantu, dia suka baca Alkitab, dia suka berdoa, dia rajin ibadah. Dia keluar rumah, orang-orang bisa lihat, wah dia rajin ibadah. Jadi karena dia anaknya Tuhan Yesus, dia menjadi anak yang lebih baik. Dan yang keempat adalah perisai iman. Perisai iman? Apa ya? Perisai iman ini untuk menangkis panah-panah jahat dari iblis. Artinya kita melindungi diri kita dari godaan-godaan jahat iblis, apapun kata-kata jahatnya. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti menolong kita apapun keadaan kita. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong ini dipakai untuk melindungi kepala kita, yang artinya kita bisa menjaga pikiran-pikiran kita dari serangan-serangan iblis. Jangan didengerin. Jadi kalau misalnya ada yang suka bilang, kamu pasti nggak bisa, kamu mah bodoh. Kata-kata kayak gini kita harus bisa nangkis.
Tidak, dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Aku pasti bisa. Yang menang adalah pedang roh. Pedang roh yang artinya firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus tetap percaya apapun yang ada dalam firman Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan kita yang sangat besar. Nah, ada 6 perlengkapan senjata Allah yang ada di Alkitab untuk melengkapi kita melawan tipu daya iblis. Iblis selalu mencari cara untuk mengalahkan dan mengganggu anak-anak Tuhan. Jadi, setiap hari kita kenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita hidup benar, jujur, taat, serta menjaga hati dan rasa iri, cemburu. Kita adalah anak Tuhan yang berharga. Untuk semuanya, kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab supaya kita bisa menjadi tentara Tuhan yang selalu siap melawan godaan iblis. Oke, teman-teman, pelajaran kita hari ini nanti Kak Pinpin yang berdoa ya. Bye-bye. Thank you Elis buat ceritanya hari ini. Sungguh keren sekali ya yang dijabarkan. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali ya bahwa ternyata di dalam firman Tuhan ada ya namanya perlengkapan senjata Allah. Wow, kira-kira adik-adik yang menyaksikan tayangan YouTube ini menyimak gak ya ceritanya Elis tadi? Kakak mau tes ya, kira-kira ya siapa yang tahu nih? Kakak mau tes dari kelas kecil aja dulu deh, kelas TK ya. Kira-kira perlengkapan yang pertama apa ya tadi? Siapa yang tahu? Yang menyimak tadi pasti tahu. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah, kakak panggil siapa ya? Marson? Atau Ji? Atau Anggoro? Bisa nggak perlengkapan yang pertama? Iya, betul. Yang pertama perlengkapan yang pertama adalah berikat pinggang kan kebenaran. Good. Sekarang kakak tanya lagi kelas 1, 2, dan 3. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa ya kira-kira yang kedua ini? Siapa ya? Oh, Kathleen ya. Oke, apa? Berbaju jirah keadilan. Good. Yang ketiga adalah kasut kerelaan. Yang keempat, kakak tanya yang kelas 4, 5, 6 deh ya. Siapa ya? Siapa ya? Christian deh ya. Christian, yang keempat apa? Betul, perisai iman. Sekarang siapa lagi ya? Yang kelima nih, Darlin. Apa ya perlengkapan yang kelima yang dipakai di sini nih? Iya, ketopong keselamatan. Satu lagi, yang keenam. Ini pasti anak laki-laki pasti hafal nih yang keenam apa ya? Siapa yang mau jawab? Siapa ya? Kakak jawab sendiri aja deh. Yang keenam adalah apa nih? Kalau yang dikeluarin ini, iya betul, pedang roh. Nah, keenam yang tadi kita sebutkan itu adalah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita semua loh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita adalah laskarnya Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki itu semua? Ya, kita harus rajin membaca firman, rajin mendengarkan firman, dan juga kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Karena semua perlengkapan senjata Allah itu kita harus punya dan kita harus kenakan itu untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk melawan apa? Godaan iblis. Karena iblis nggak suka nih
kalau kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Iblis nggak suka nih kalau kita itu percaya sama Tuhan, hidup benar, nggak suka dia. Ya, jadi dia selalu untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita nemenin si iblis di neraka. Padahal kita maunya masuk mana? Iya, kita mau masuk surga. Jadi adik-adik semuanya ingat ya, bahwa kita mau memiliki perlengkapan senjata Allah. Aduh kakak, aku bingung ya ceritanya ya. Oke adik-adik, kalau nanti adik-adik kita minggu depan kita akan belajar lebih detail lagi satu demi satu ya. Apa itu ikat pinggang kebenaran, apa itu baju jirah keadilan, apa sih yang disebut dengan kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, bahkan pedang roh itu sendiri ya. Adik-adik pastikan ya bahwa minggu depan tanggal 8 adik-adik datang ya untuk ibadah sekolah minggu di Abigail Team di Jalan I nomor 52. Jam berapa? Jam 10 pagi. Pastikan adik-adik semua bisa hadir ya. Dan kita akan belajar lebih lagi dan kakak-kakak sekolah minggu akan kasih simulasi, mungkin game dan permainan dan sebagainya. Ya, kakak tunggu ya adik-adik semuanya. Baik, sebelum kita akhiri hari ini, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat ibadah online kita hari ini. Yuk, kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengerti dan kami tahu bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami semua. Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah di dalam setiap kehidupan kami untuk kami bisa melekat, kami bisa semakin dekat kepada Tuhan, dan kami boleh hidup dalam kebenaran, dan kami boleh menjalankan kebenaran dan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin untuk berdoa, rajin untuk membaca firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati kami semua, berkati sekolah kami, berkati kedua orang tua kami, bahkan berkati semua sanak saudara kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, dan kami berdoa untuk ibadah onsite minggu depan. Biarlah Tuhan juga tolong memberikan kami semua kesehatan, dan kami boleh jumpa kembali untuk kami bersama-sama beribadah minggu depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan.